Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu, pengelola keuangan daerah yang sudah hadir melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Kita sampaikan ini lewat Zoom meeting karena mungkin kalau melalui grup saja ada beberapa hal yang kurang jelas ya. Kalau melalui tulisan yang ringkas di WA, dengan kita jumpa di Zoom seperti ini, diharapkan nanti ada pemahaman bersama dari teman-teman terkait dengan rencana sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah. Ya, mengingat untuk sertifikat kompetensi ya bagi pengelola keuangan daerah ini wajib, kalau tidak salah aturannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan kemudian ada Permendagrinya, sehingga diharapkan untuk yang Kabupaten Magetan ini khususnya yang mempunyai masa tugas sebagai pengelola keuangan daerah minimal 2 tahun itu sudah bisa kita ikutkan untuk mengikuti ujian sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah di UPT sertifikasi BPSDM Provinsi Jawa Timur ya. Tolong untuk yang masih kameranya belum dibuka, diharapkan dengan amat sangat untuk membuka kameranya. Khawatirnya saya sampai meniren di sini ternyata yang ikut Zoom nggak ada di tempat. Jadi diharapkan kita bisa ketemu ya. Kalau dengan kepegawaian kan saya sering ketemu ya, tapi dengan teman-teman yang di keuangan ini, di pengelola keuangan ini saya hampir tidak ketemu ya, kecuali yang sering ketemu itu di pengelola keuangan itu Kabit Akuntansi ya Mbak Yanti ya. Ya, jadi tolong dibuka dulu kameranya, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu walaupun ngantuk, saya maklum karena ini puasa bagi yang berpuasa ya. Oke, terima kasih. Nah, ternyata ganteng-ganteng, ayu-ayu pengelola keuangan ini biasanya seger-seger, beda dengan pengelola kepegawaian. Ya. Oke, Pak Parman sudah hadir. Pak Parman ini kepegawaian juga keuangan, Pak. Angkap bos. Iya, saya paham kalau kecamatan biasanya merangkap sembarang pokoknya diayai. Tukang cukur jadi Mbak Yanti. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ini mengganggu persiapannya untuk menyetorkan SPJ untuk gaji 14 dan TPP ya. Sebentar saja, kita nggak sampai 1 jam mungkin kalau kita segera bisa memahami semuanya. Jadi kami sudah koordinasi dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur, khususnya yang UPT sertifikasi, menindaklanjuti kewajiban kita bahwa kita punya batas waktu sampai akhir tahun 2025 agar semua pengelola keuangan ini sudah bersertifikat. Nah, untuk langkah yang pertama, kami hanya akan memberangkatkan, insya Allah, kalau kuotanya nututi ya di BPSDM, di UPT-nya, itu yang sudah sesuai SK, itu akumulasi sudah 2 tahun. Ya. Yang belum sampai 2 tahun, nah ini harus melalui pelatihan dulu, kemudian sertifikasi. Gitu. Jadi yang memang belum 2 tahun harus pelatihan dulu baru sertifikasi. Informasi dari UPT sertifikasi BPSDM Provinsi Jawa Timur,
akumulasi di sini bukan misalnya gini, sebelumnya sebagai pembantu bendara pengeluaran, kemudian itu di SK-kan juga, kemudian diangkat sebagai bendahara pengeluaran, juga di SK-kan. Nah, yang dimaksud akumulasi permintaan dari UPT sertifikasi BPSDM Provinsi Jawa Timur ini tidak yang 1 tahun di 1 tahun di pembantu bendahara, kemudian 1 tahun di bendahara, bukan, tapi lebih banyak di di yang sekarang definitif gitu. Misalnya 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 5 bulan atau 6 bulan itu, kemudian yang SK sebelumnya itu 6 bulan atau 7 bulan, seperti itu. Untuk yang misalnya 1 tahun pembantu bendahara pengeluaran, kemudian 1 tahun bendahara pengeluaran, nanti kita koordinasikan lagi, ya, karena kan seandainya ada, seandainya ada, ya kita koordinasikan lagi, karena toh pembantu bendahara juga sertifikasi gitu loh, ya, jadi nanti diharapkan ya. Terus terang ini kuotanya di UPT sertifikasi Provinsi Jawa Timur ini kuotanya terbatas. Ada berapa angkatan loh? Jadi 5 ya? 3. Ada 3 angkatan. Ada 3 angkatan. Nah, kita gerak cepat. Kemarin saya ditelepon sendiri oleh pengelola dari UPT sertifikasi BPSDM Provinsi Jawa Timur, diminta untuk segera. Karena ini ada informasi beberapa perangkat daerah di lingkup Provinsi Jawa Timur dan juga beberapa daerah itu akan mengirimkan pengelola keuangan daerahnya untuk mengikuti uji sertifikasi ini. Makanya diharapkan teman-teman pengelola keuangan daerah yang di lingkup Kabupaten Magetan itu segera saja mendaftarkan diri melalui link yang sudah disediakan, ya, sudah di-share itu sama Mbak Yanti, tolong diisi, ya, segera balapan. Ya, tadi saya hitung-hitungan tadi dapat teguran dari TAPD terkait dengan perjalanan dinas dan yang lainnya itu, ya, untuk efisiensi itu. Nah, ini tadi kami menghitung lagi, ya, karena ke Surabaya itu kan butuh perjalanan dinas, dan saya yakin kalau diserahkan ke OPD perjalanan dinasnya juga sama-sama sudah dipotong, ya. Makanya tadi ini tidak langsung mulai karena saya harus menghitung-hitung lagi biaya perjalanan dinas untuk teman-teman nanti kalau uji kom ke Surabaya. Dan dilalah, ya, alhamdulillah itu masih mencukupi, tetapi mohon maaf untuk diklat-diklat yang lain off dulu. Jadi tahun ini prioritas kami adalah sertifikasi untuk teman-teman pengelola keuangan, ya. Kalau ini sudah terpenuhi semuanya, teman-teman yang terdaftar ini sudah berangkat semuanya, insya Allah untuk dikali yang lain sudah nggak bisa, duitnya habis, ya. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terus terang kami memprioritaskan anggaran kami itu 100% untuk teman-teman pengelola keuangan daerah. Ya, jadi saya minta tolong ini dimanfaatkan betul, ya, karena anggaran kami semuanya tersedot ke sana untuk tahun ini, ya, dimanfaatkan betul agar teman-teman ini nanti bisa lulus sertifikasi. Nanti ada testimoni, ya, dari teman-teman kita yang kemarin kita uji coba mengirimkan 2. Ya, kita mengirimkan 2, yang satu yang langsung lulus bendahara pengeluaran, yang satunya ini insya Allah ya, mengulang itu sudah insya Allah lulus, tapi mengulang. Kenapa mengulang? Nah, ini perlu saya sampaikan, karena beliau ini sebagai PPK SKPD terbiasa pokoknya tanda tangan. Wes gak diteliti dokumennya apa, yang diperlukan apa. Untuk pencairan ini yang diperlukan dokumen apa itu enggak dilihat, sehingga ketika diuji betulan itu enggak tahu gitu.
Nah, di awal itu yang pertama, tes pertama itu sudah menyampaikan saya, Mas, koyoknya aku gak lulus iki gitu. Lah apa? Lah aku biasanya cuma tanda tangan tok Aku gak ngerti, terus terang gak ngerti apa yang harus dilakukan. Ini PPK ya. Oleh karena itu diharapkan ini karena sudah langsung nanti mengikuti uji sertifikasi, otomatis harus dipelajari baik peraturan undang-undangnya, kemudian dari beberapa peraturan menteri gitu ya. Itu tolong dikuasai betul tugas masing-masing. Untuk tugas bendara itu apa saja, tugas PPK, SKPD itu apa saja, dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi ketika menandatangani suatu dokumen apa untuk usul apa gitu ya, dipelajari betul sehingga nanti bisa lulus semuanya. Harapan kami semuanya bisa lulus ya, karena terus terang setelah uji sertifikasi APKD ini ya, itu insya Allah anggaran untuk pelatihan habis. Jadi ini prioritas khusus hanya untuk APKD untuk yang tahun ini ya, gitu. Jadi saya mohon betul-betul disiapkan teman-teman semuanya. Ada peraturan kemarin bocorannya, peraturan Menteri nomor berapa itu yang sudah saya share itu di awal, mungkin di share lagi ya Mbak Yanti ya, sehingga nanti teman-teman bisa lulus semuanya. Dan secara teknis ini Mbak Yanti yang menguasai itu loh. Jadi kalau saya hanya menyampaikan yang datar-datar saja yang di permukaan, ini dari saya ya. Terus terang mohon dengan amat sangat nanti teman-teman segera mendaftar. Jangan dibuat alasan kesempatan tahun depan tidak jadi bendahara lagi, jangan begitu. Jadi apapun kita ASN dari awal kita sebagai CPNS, kita sudah teken kontrak bahwa kita siap ditugaskan sebagai apapun dan dimanapun di wilayah Kabupaten Magetan itu. Jadi ya kita jalani semuanya dengan senang hati, dengan ikhlas, insya Allah membuat kita semakin sehat dan rezeki kita barokah, itu ya. Jadi seperti itu, tolong yang sudah disampaikan daftarnya oleh Mbak Yanti segera mendaftar di link itu, karena sudah ini rebutan tempat itu ya. Diharapkan semuanya sudah bersertifikasi ketika tahun anggaran nanti berubah di 2026. Terima kasih. Untuk selanjutnya Mbak Yanti silakan diberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Inci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Inci. Secara teknis akan saya sampaikan bahwa proses pendaftaran dimohon Bapak Ibu maksimal besok sudah selesai mendaftar. Untuk angkatan 1 sudah habis kuotanya sehingga dibuka untuk angkatan 2. Nah, harapannya kita semua tidak ada yang tercecer di angkatan lain. Harapannya seperti itu. Terkecuali ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk berangkat di angkatan 2, maka nanti bisa berkoordinasi dengan kami, akan kami arahkan di angkatan yang lain. Akan kami sampaikan daftar peserta yang sudah masuk dalam angkatan pertama. Mohon izin Mas Heri. Excellent. Dari Kabupaten Magetan untuk angkatan 1 ada 43 ya. 44 ya. 43. Ada 43 nama-namanya seperti ini, besarin dikit mungkin Mas Heri. Untuk nama ya, mulai dari Sri Astuti, Sri Yati, Risrianto, lanjut Saputri, Erdi, terus Nono, Westi, Andri,
Heni, terus Mas, terus Nurul Jana, Prihatin, Naning, Suparman, Rini Mulyati, Prapto, Delha Santi, Budian Astuti, Prima Suhardi, Dwi Astuti, Reni Uswatun, Dewi Novitasari, Mas Kuryati, Eka Sulistiawati, Idham Khalid, Ardian, Ika Anissa, Neni Sagitasari, Sulistiawati, Bu Indri, terus Pak Kasianto, Bu Suwarni, Ari Retno, oh bukan, Ari Retno ini dari provinsi, kemudian Kristiana Dewi, Lina Silvianti, Insinyur Joni Pratiwi, Murdono Arianto, Mujiwati Ningsi, kemudian Supriyantini, Riang Kuncahyani, Sarwono, Andrias, Eli Irawati, Mahesa, Trisulo, Supriyono. Sudah ada kurang lebih 43 orang. Ini akan berangkat di bulan April, kalau nggak salah tanggal 21 sampai 23. Bapak Ibu akan dari BKD akan memfasilitasi seluruhnya. Jadi nanti ini kami tinggal menunggu surat panggilan dari BPSDM yang paling terdekat yaitu Angkatan 1. Nanti setelah surat dari BPSDM sudah kami terima, akan kami tindak lanjuti dengan pemanggilan peserta dan pemberian surat tugas. Jadi untuk SPPD seluruhnya menjadi tanggung jawab BKPSDM. Jadi Bapak Ibu tinggal berangkat, termasuk nanti kami koordinir untuk keberangkatan secara bersama-sama. Itu untuk yang Angkatan 1. Untuk teman-teman yang tidak termasuk di dalam daftar Angkatan 1, seperti yang kemarin sudah kami share, silahkan mendaftar pada angkatan yang kedua. Jadi diharapkan besok sudah selesai semua, sehingga enggak ada angkatan 3 sama 4 itu bukan untuk yang khusus untuk bendahara yang campuran semua, Pak. Jadi nanti di angkatan 1 dan angkatan kedua. Kemudian nanti kebetulan ada satu teman kita yang pindah di angkatan, itu cuma satu orang, ya mudah-mudahan ya teman-teman yang lainnya semua bisa berangkat bersama-sama di angkatan 1 dan 2, terkecuali yang tadi kami sampaikan ada hal yang tidak mungkin bisa japri langsung sama saya. Jadi itu yang terkait dengan yang sudah mendaftar. Kemudian minta tolong selain link pendaftaran di BPSDM, ada link yang harus Bapak Ibu isi terkait dengan data untuk pembayaran SPPD. Ini lebih kepada pembayaran SPPD dan supaya dari BKD sendiri tahu bahwa Bapak Ibu sudah melakukan registrasi pendaftaran. Minta tolong dibuka Mas Eri. Yang satunya lagi. Nah ini minta tolong minta tolong diedit untuk datanya sendiri. Minta tolong juga jangan sampai menghapus data teman yang lainnya. Ini tadi ada kejadian dari mana ya tadi? Rumah sakit apa mana ya? Itu yang data temannya kehapus. Ngoten? Iya. Jadi agak ke kanan lagi Mas Heri, minta tolong ini untuk diisi karena masih banyak sekali yang belum mengisi lagi Mas, ke yang terus. Nah ini yang kosong ini masih banyak dari teman-teman yang belum mengisi, minta tolong untuk diisi. Kemudian yang sudah mengisi, ada yang belum mengklik sudah mendaftar di link BPSDM. Jadi jangan lupa sampai dengan klik sudah mendaftar. Lanjut lagi Mas, geser lagi. Terus ke kanan. Nah ini. Kalau sudah berarti sudah klik mendaftar, sudah. Gitu ya. Ada yang belum mengisi. Nanti sekalian tolong diisi angkatan 1 apa angkatan 2-nya. Mungkin itu. Kemudian yang ini mungkin ada ya,
Bapak Ibu yang baru bergabung juga di grup. Yang satunya ini link khusus untuk pendaftaran. Untuk surat yang diupload sudah kami share di grup. Jadi untuk surat usulan sesuai surat usulan dari BKPSDM ke BPSDM. Mungkin itu Pak Inci yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yanti penjelasannya. Jadi kan di situ ada persyaratan SK atau yang lain-lain ya? Hanya SK ya Mbak Yanti ya? Ya. Ya kalau misalnya lebih dari satu ya silakan. Yang penting sudah lewat 2 tahun. Jadi kalau yang sudah 10 tahun nggak usah kabeh gitu ya. 3 tahun terakhir gitu aja sudah menunjukkan kalau sudah 2 tahun lebih itu ya. Soalnya saya yakin ada yang 10 tahun, 8 tahun itu ya. Jadi enggak apa-apa, enggak usah semuanya. Yang penting sudah memenuhi 2 tahun atau lebih gitu. Jadi 3 SK itu sudah cukup ya. Terus ini apa persiapannya bagaimana? Nah itu silakan dipelajari terkait peraturan pengelolaan keuangan daerah. Permendagri biasanya paling banyak ya di Permendagrinya. Saya kira teman-teman juga sudah sudah paham terkait itu. Yang penting ini pengalamannya yang teman-teman di BPK SKPD itu yaitu pokoknya saking sibuknya pokoknya tanda tangani ya, ndak tahu dokumen apa yang dilampirkan di situ yang diverifikasi gitu kan. Soalnya kalau yang menandatangani itu biasanya ada checklist itu ya. Ya, nggak dilihat isi checklistnya apa, pokoknya ditandatangani checklistnya apa ya nggak tahu. Nah, padahal ini ditanyakan juga ketika uji kompetensi. Jadi informasi awal ada pakai CAT, itu yang kedua ada wawancara di sana ya. Itu ujiannya CAT dan wawancara. Itu ada 2 macam. Nanti kita hadirkan kalau misalnya persiapan teman-teman yang akan mengikuti uji sertifikasi. Ada 2 orang, kebetulan yang 1 orang ini sedang kena musibah kecelakaan tadi pagi, jadi mohon doanya teman-teman semuanya semoga bisa lekas pulih, lekas sembuh, bisa ngantor lagi dan bisa istilahnya nanti kalau dimintain testimoni melalui Zoom itu bisa hadir, beliau bisa menyampaikan testimoninya itu. Ada pertanyaan, silakan kalau ada teman-teman yang, oh ya Mbak Yanti nambah lagi. Izin nambah Bapak Ibu, nanti dari Bapak Ibu semuanya akan dimasukkan grup oleh BPSDM Provinsi per angkatan. Jadi nanti semuanya akan dipandu oleh BPSDM secara langsung. Dari kami hanya akan memandu kegiatan pada saat mau berangkat untuk klasikal. Jadi itu seluruh proses mulai nanti termasuk yang proses blended learning yang learning yang melalui Zoom nanti Pak di tanggal 16 April itu kalau tidak salah itu nanti dari BPSDM akan memberikan materi terkait pelaksanaan kegiatan besok termasuk kisi-kisi apa saja yang nanti akan keluar. Jadi nanti itu akan lewat grup seluruh prosesnya, silahkan Bapak Ibu ikuti. Untuk dari BKPSDM kami hanya akan membantu memfasilitasi terkait SPPD dan proses keberangkatan nanti Pak. Mungkin itu Pak Inci. Iya dan pulang jadi berangkat dan pulang bersama-sama. Ya, terima kasih Pak Inci. Ya, khawatirnya Mbak Yanti kalau difasilitasi berangkatnya saja nanti enggak pulang-pulang nanti Bang Toyib. Dan pulangnya. Oke Pak Inci, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Enggak ketok ya tuh. Oh, untuk pelaksanaan pra-uji itu melalui Zoom jadi di tempat kerja masing-masing. Terus untuk pelaksanaan klasikannya ke BPSDM Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti diasramakan di asrama BPSDM Provinsi Jawa Timur. Balongsari. Ya, Balongsari. Jangan khawatir untuk semuanya tercukupi pada saat di BPSDM Provinsi. Dan juga untuk asrama insya Allah sangat baik. Jadi
terjaminlah untuk Bapak Ibu ketika pelaksanaan kegiatan di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Nggih. Ada lagi, Ya, Mas? pokoknya untuk yang PNS sudah lama-lama itu mengunggah kenangan lama gitu ya. Karena prajabatannya di sana dulu. Ya, kita kembali ke sana lagi. Ada lagi pertanyaan? Atau yang raise hand, Raisen mungkin. silakan langsung buka mikrofonnya. Nanti mungkin dari teman-teman yang hari ini belum sempat mengikuti akan kami share video ini melalui link YouTube BKPSDM. Ya, bisa nanti yang hadir di sini menginformasikan Ya, kepada bisa. temannya yang belum Jadi, berkesempatan hadir itu. Nggak ada yang kira-kira sudah jelas ya, nggak ada yang tanya lagi. Sudah ada. Oke, yang gelombang 2 prosesnya sama dengan yang gelombang 1 karena gelombang 1 ini di depan mata di bulan April, yang gelombang kedua juga nanti akan tetap kami fasilitasi. Cuma yang mau difasilitasi lebih dulu ini kan hanya angkatan 1 dulu. Nanti terdekat angkatan 2 kalau sudah ada pemanggilan dari provinsi akan juga kita tindak lanjuti seperti dengan angkatan 1. Jadi sama perlakuannya. Iya. Hanya waktunya saja yang berbeda. Iya. Jadi, Yang penting daftar dulu gitu loh ya. Daftar sekarang, kalau dulu daftar sudah lewat. sekarang, Pak. Daftar sekarang ya. Jadi yang penting segera mendaftar sehingga bisa masuk di angkatan 2 gitu. Kalau enggak daftar ya akhirnya angkatan kedua sudah ditutup oleh BPSDM. yang dari instansi lain. Nah, misalnya gitu, ya kita nggak bisa apa-apa karena kan kuotanya memang ya itu gitu loh. Dan UPT BPSDM ini juga nggak bisa menutup gitu. Jadi harus daftar duluan kita gitu ya. Ada pertanyaan lagi Pak Inci? Ada pertanyaan? Biaya administrasi atau tidak? Free. Ini semua free ya. Pembiayaan Biaya, ya. untuk uji sertifikasi di UPT sertifikasi BPSDM itu dari anggaran BKPSDM, termasuk perjalanan dinasnya juga. Ya, itu dari kami, dari anggaran BKPSDM. Terus apa lagi Mas? Ada lagi? Ya, Belum ada. ini gratis ya, teman-teman semuanya. Sebagaimana pelayanan kami yang lain, ya, pelayanan kami yang lain juga gratis. Seluruh pelayanan BKPSDM gratis, ya, termasuk KP, CPNS, PNS, P3K, kalau ada UDPI, Karis Karsu, pensiun, semuanya gratis, ya, semuanya gratis di BKPSDM, tidak ada dipungut biaya sama sekali, ya. Terus juga enggak usah ngirimi opo-opo gitu, kirim salam saja enggak apa-apa, kirim doa itu malah lebih baik ya. Kita didoakan sehat semuanya sehingga bisa melayani teman-teman seluruh ASN Kabupaten Magetan dengan lebih baik lagi gitu. Itu nggih. Jadi perjalanan dinas juga kita tanggung karena ini dengan efisiensi ini saya yakin ada beberapa OPD perangkat daerah yang sudah habis, bahkan ketika harus setor 50% sudah nggak bisa setor 50% lagi. Kalau di setor 10% lah, sisanya perjalanan dinas tinggal 10%. Nah, terus gimana lagi yang disetorkan? Makanya kami memfasilitasi dari mulai kontribusinya, kemudian sama perjalanan dinasnya, gitu ya. Jadi jangan khawatir, kami memfasilitasi semuanya karena ini amanat undang-undang. Yang pertama, yang kedua, kami berkewajiban teman-teman yang melaksanakan tugas-tugas di perangkat daerah ini, kalau memang itu harus bersertifikat, ya memang kami usahakan semuanya bersertifikat. Itu ya. Itu kira-kira ini panggilan sholat sudah menggaung ya. Mungkin teman-teman akan banyak yang mengikuti sholat berjamaah, sehingga kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri Mbak Yanti pertemuan kita hari ini.
Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Himbauan saya, segera mendaftar. Yang belum mendaftar, diklik di angkatan 2 ya. Kliknya di angkatan 2. Saya harapkan semuanya mendaftar dan semuanya berusaha untuk tetap sehat sehingga nanti pada waktunya berangkat bisa mengikuti dan bisa belajar, mempelajari apa yang menjadi tugas-tugas kita. Mungkin secara praktek kita sudah menguasai, tapi mungkin secara teori kita kadang lupa. Iki aturannya sing di kayak gitu ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Inci. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Sama-sama, terima kasih.